Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman, yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, saya mendapatkan tamu yang luar biasa. Gokil. Namanya sudah sering disebut-sebut oleh banyak orang. Saya juga sudah lama mengenalnya dan ternyata tidak ada bedanya antara yang di medsos dengan yang asli. Sama-sama kacau ini. Selamat datang, Rumail Abbas. Apa kabar, Kang Terima Rumail? kasih Kang Hussein. Saya Alhamdulillah sehat. panggilnya Mail, Rumail Mail, aja. Mail aja. Oke, gimana kabarnya dulu ini, Kang Rumail? Alhamdulillah sehat. Agak-agak capek mungkin ya. Cap- Perjalanan jet lag, terus naik Heeh. kereta. Ternyata Bondowoso 8 jam. Ya, 8 jam. Gokil. Dari pagi. Itu Bondowoso itu bisa disebut Bogornya Jawa Timur gitu kan. Tapi ini Ya, versi light ya. Kang oke. Rumel, kayaknya belakangan ini Kang Rumel ada kesibukan khusus tentang ilmu pernasapan itu. Mm-mm. Tetapi kita tidak akan membahas tema itu dalam podcast kali ini. Kita akan membahas satu tema yang sedang melanda kita dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk kita sebagai orang yang backgroundnya dari pesantren adalah tentang dunia digital, lebih spesifik adalah medsos, media sosial. Kang Rumel, selama ini saya melihat di dalam banyak aktivitas juga terlibat di dalam konten-konten di dalam dunia digital, bagaimana literasi digital termasuk di pesantren. Kang Rumel melihatnya seperti apa sih, bagaimana kesiapan pesantren menghadapi laju perkembangan dunia digital? Dalam pandangan Kang Rumel itu seperti apa? Oke. Mungkin kita berangkat dari dulu ketika Mas Hafik Ali waktu bikin islami.co. Itu saya ingat banget konten-konten keislaman yang dimunculkan atau diproduksi oleh teman-teman dari jaringan santri itu kan sangat sedikit dibandingkan yang lain. Kontra-kontra non santri lah, non santri. Nah, dari sana itu tepat ketika 1 atau 2 tahun kemudian saya mempelajari ternyata kalau memproduksi tulisan itu bisa diamplifikasi lebih gede jika memakai media sosial. Salah satunya untuk konteks sekarang yang paling fenomenal itu kan memakai visual, audio visual seperti video. Nah, ketika melihat hal itu menjadi faktor yang paling penting untuk menyebarkan konten keislaman secara umum, makanya saya tuh berpikir ketika sekitar tahun 2017 itu bisakah hal ini menjadi fasilitas atau media yang bisa dimaintain dengan baik oleh kalangan pesantren. Ternyata Sangat bisa. Masalahnya itu keseriusan dari banyak pesantren itu belum banyak aku temukan. Keseriusan untuk memaintain, keseriusan untuk membangun kontennya. Karena aku sampai sekarang itu meyakini kalau jika konten adalah rajanya, maka percakapan itu kan jadi ratunya. Percakapan yang aku maksud, jika konten quality itu jadi rajanya, percakapan itu ketika masyarakat membutuhkan suatu hal, ada video yang diproduksi oleh pesantren yang bisa menjawab itu. Berarti Itu tadi lemah kritiknya Mas Rumail itu adalah ketidakseriusannya. Ini faktual dan harus kita akui bersama ya. Banyak orang ini konteks sangat spesifik. Sekitar tahun 2017 kita sampai punya kaidah. Dari 10 media sosial atau media yang dibikin kalangan NU, hanya 3 saja yang bertahan di tahun kedua. Di tahun ketiga cuma 1 yang masih bertahan. Itu pun di tahun keempat udah mati. Kira-kira penyebabnya apa? Pertama, dari manajemen mereka buruk. Terus kedua, ketahanan konten juga tidak bisa dipikirkan. Harus punya visi. Kalau misal di hari ini kita memproduksi, kira-kira di tahun depan, di 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, 6 bulan sampai 1 itu seharusnya kan harus ada hitungan. Nah, kita punya kelemahan di sana. Terus yang ketiga, karena ini ya namanya konten kan membutuhkan perangkat juga. Ada mikrofon juga, itu kan butuh perawatan. Betul. Belum membelinya juga mahal juga, kamera juga mahal. Kita belum punya sumber daya keuangan yang gede untuk mengurus hal ini. Kita maksudnya pesantren ya? Pesantren sama mungkin jaringan sindikasi NU gitu. Tapi sejauh ini kalau dalam amatan Mas Rumen, pesantren sudah cukup menyiapkan atau merespon kemajuan digital ini dengan baik atau tidak? 3 tahun terakhir saya melihat beberapa akun pondok pesantren dengan segala keterbatasan peralatan itu berusaha untuk memenuhi panggilan media sosial, mengunggah konten baik secara amatiran, gitu, yang melakukan ngaji online, terus di online kan itu sudah cukup bagus. Yang bikin permasalahan itu masyarakat di zaman sekarang, dari riset sekitar 6 bulan terakhir waktu aku 3 bulan sangat fokus untuk konten di tema-tema nasab, ternyata ada beberapa algoritma yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini yang satu hal yang mungkin perlu kita pelajari. Bagaimana
kita bisa memahami cara kerja media sosial. Biar konten kita itu bisa diterima oleh orang lain. Gimana? Kita kasih bocoran dong Nah, kerja bocorannya media kayak gini. sosial itu. Ini kan praktis Eh, banget kan. Oke, 3 bulan terakhir fokus di kajian nasab. Akhirnya aku menemukan beberapa konten kreator itu ditonton banyak orang pertama dari kontennya. Isinya buruk, tapi judulnya gede banget. Itu ternyata tidak bertahan lama sampai 1 bulan. Instan Penontonnya, ya, kira-kira nah instan. betul, 1-2 hari mungkin gede. Setelah itu ya landai. Untuk urusan durasi, ternyata durasi yang di atas 10 menit sampai 20 menit itu punya intensitas penonton atau retensi yang sangat tinggi. Itu sangat teknikal dan kalau toh kita mau mengejar algoritma itu, saya cuma berusaha meyakinkan kepada orang-orang yang pengen menekuni dunia media sosial atau isu-isu keislaman, tapi penyebarannya melalui internet, video, YouTube, Facebook, dan media sosial secara umum. Ya, aku selalu mempercayai konten quality itu yang paling utama, kualitas kontennya terlebih dahulu. Kualitas konten seperti audio, seperti pencahayaan ya. Itu juga, tapi kalau itu disebut sebagai parameter, kita punya beberapa contoh seperti Guru Gembul, sekadar menyebutkan ya, dia kan melabrak seluruh pakem videografi. Dia cuma duduk, pakai mikrofon 2, pakai peci, bicara. Datar ya gitu ya. Datar. Intonasinya pun nggak naik turun, stabil gitu. Tapi penontonnya banyak. Kenapa dia cukup populer dan setiap hari ada penontonnya? Karena apa yang dia sampaikan, kontennya itu berkualitas. Berkualitas dan aspek aktual itu penting nggak? Penting. Karena nah ini mungkin 2 tema yang mungkin bisa dijadikan konten. Tema yang sedang viral, terus atau tema umum yang timeless, yang tidak akan membusuk ya. Kalau ditonton 2-3 bulan sampai 1 tahun yang akan datang. Makanya setiap membahas perkara yang sedang viral itu dari semua media sosial yang aku bentuk, aku selalu menyisipkan konten-konten yang bertahan lama. Katakanlah ini konten tentang nasab, aku membantah seseorang, tapi aku menyisipkan konsep umum memahami suatu cara kerja ilmiah itu seharusnya seperti apa. Orang dan YouTube pasti memberikan referensi kepada orang, memberikan rekomendasi videoku untuk orang-orang yang sedang mencari cara memahami orang di masa lalu, melacak orang di masa lalu, memakai sudut pandang historis. Nah, itu pasti kontenku bakal masuk. Bakal banyak pengunjungnya ya? Pengunjung paling tidak retensi atau konten kita direkomendasikan oleh pemilik media sosial seperti YouTube itu bakal memiliki peluang lebih banyak. Kang Rumel, pesantren itu melihat medsos sebagai akun untuk menyebarkan info dan pendidikan keagamaan itu harusnya seperti apa dalam kacamata Kang Rumel? Maksudnya di pengelolaannya, apa kemudian ini dianggap sampingan atau apakah sudah waktunya dianggap ini sebuah yang penting gitu, yang urgen gitu untuk menjadi perhatian semua pihak gitu. Penting atau tidak itu tergantung pesantrennya. Gitu. Yang pasti dulu seingat saya Syafiq Ali, Hamzah Sahal itu pernah bersafari datangin pesantren-pesantren, bahkan ngefasilitasi peralatan untuk mereka kan. Tiap ada kiai ngaji tolong direkam. Dulu kan ada Netizen kalau nggak salah. Ya, Netizen. Seingat saya itu. Tapi nggak bertahan lama ya? Nggak bertahan lama karena akhirnya Facebook punya fasilitas fitur baru yang bisa untuk nge-live secara langsung. Dan nggak sangat ribet, sangat-sangat mudah. Itu tinggal pesantrennya mau atau tidak dan seberapa penting media sosial itu untuk pesantrennya. Ya, setiap pesantren kan memiliki motivasi mengunggah konten pengajiannya ke khalayak umum. Nah, itu tinggal dijawab dari pesantren masing-masing. Jika hal itu merasa perlu, maka mau tidak mau mempelajari cara media sosial itu bagaimana kerjanya, itu perlu juga. Gitu. Kalau dari aspek penyampainya Kang Rumel, misalnya apa kritik Kang Rumel kepada insan pesantren yang bergelut di media dalam aspek penyampainya, maksudnya orangnya? Apa yang bisa aku kasih masukan ya? Mungkin ini belajar, bukan masukan, pengalaman ketika ngelola santri gayeng. Ini kan Kiai Jawa. Di Rembang. Ngaji kitab Arab pakai bahasa Jawa. Khas pesantren lah. Khas pesantren. Tapi kenapa dari santri gayeng sendiri memiliki banyak pengunjung? Betul. Karena aku ngefasilitasi gaya komunikasi. Jadi kalau konten itu adalah rajanya, komunikasi itu kan ratunya. Ketika banyak terjemah, banyak orang bisa berbahasa Jawa. Tapi kan tidak semua orang Indonesia bisa berbahasa Jawa. Akhirnya dari konten yang gue sebar itu, aku cuma nambahin subtitle. Terus untuk ngefasilitasi orang ada tema yang spesifik dalam durasi yang panjang, aku bikin short. Atau dulu kan teaser sebelum ada short. Bikin teaser dan memberikan terjemahan dengan warna yang sangat terang, kuning, itu disengaja
terus ada layout kenapa logonya ada di atas, Gus Baha pakai foto yang ada di tengah. Dan konten-kontennya Gus Bah itu diminati banyak orang ya. Itulah yang aku maksud dengan content quality. Itu saya tanya ini, saya ingin jawaban jujur. Itu karena kerja medsosnya atau memang karena pesona Gus Bahanya? Ada dua ya. Ya penyebabnya saya nggak ngerti. Tapi paling tidak sebelum 2018 percakapan di media sosial tentang Gus Baha itu nggak sampai 300.000. Betul. Selama 1 bulan. Tapi semenjak ada Santri Gayeng, terus ada akun-akun yang lain produksi itu, dalam waktu 1 bulan bisa lebih dari 50 juta. Apalagi kan momen dapat awareness, kesadaran orang tentang adanya Gus Baha. Itu kan ketika beliau diundang di Najwa Shihab bareng Pak Quraish Shihab ya. ngobrol, barulah di sana orang baru sadar dan mencari. Kira-kira kenapa sih konten Gus Baha itu diminati oleh orang? Karena ketersambungan komunikasi Gus Baha dengan orang yang dia bicarakan. Mukhotabnya kan banyak orang, netizen pada umum. Dalam pandangan saya, konten yang disajikan Gus Baha itu termasuk konten yang berat sebenarnya. Betul. Maksudnya berat, beliau membaca kitab, diterjemahkan, dianalisis, ada komparasi kitab. Tapi kenapa kok masih dicari-cari kontennya beliau itu? Nah, mengaca pada beberapa konten yang paling tinggi dari kita, ternyata ada beberapa tema spesifik yang sering dicari. Tema keseharian, yang memberikan pelipur lara ketika banyak orang yang bekerja dari pagi sampai malam. Betul. Dia mencari makna. Konten di Santri Gayeng, Gus Baha ketika berbicara tentang makna hidup, itu ditonton berkali-kali. Ada hal yang nggak bisa diberikan orang lain, yang bisa yang akhirnya bisa diberikan oleh Gus Baha dari Santri Gayeng, akhirnya itu ditonton berkali-kali. Ada konten yang bicara tentang begitu mudahnya beragama, menjadi muslim yang baik tanpa harus birokratis kepada Tuhan. Itu konten yang juga sering sampai sekarang ditonton berkali-kali. Nah, mungkin itu yang membuat Gus Baha itu punya daya tarik. Menurut saya sebagai ditambah juga dengan pengemasan di media yang cukup baik ya, kira-kira audionya, gaya percakapannya, dan karena ini kan bahasa Jawa, Gus Baha sering berkomedi. Komedi itu makin daerah kan makin nggak bisa diterjemahkan. Betul. Ketika subtitle kita agak meleset, memang saya akui beberapa komedinya itu nggak masuk, nggak jatuh ke orang-orang yang memang natifnya bahasa ibunya itu bukan bahasa Jawa. Itu beberapa kendala yang mungkin perlu diperhatikan sama kiai-kiai di sini ketika baru mengunggah konten media sosial. Apakah seperti Mahat Ali yang Kiai Afif itu kan pakai bahasa Indonesia, saya ingat saya, pakai bahasa Indonesia, ataukah harus berbahasa Jawa? Karena kendala-kendala kayak komedi, dan itu penting dalam dakwah. Ketika makin daerah dan nggak bisa diterjemahkan, kira-kira target marketnya itu siapa? Itu pembacaan tentang captive market. Kalau misal pembicaraan tema spesifik, siapa yang menjadi sasarannya? Ketika tema itu dijelaskan secara verbatim dari kitab, dibaca utawi iki-iku sampai utuh, penjelasan dengan bahasa yang dipahami oleh pasarnya itu bagaimana? Ya mungkin ini terkesan seperti jualan ya, tapi ya begitulah. Jualan yang kebaikan lah kira-kira. Iya, betul. Bisa dimaknai. Tapi Santri Gayeng tuh pengelolanya profesional nggak, Kang Rumen? Profesional sekarang, tapi dulu nggak. Profesionalnya seperti apa? Ini kan bisa jadi bocoran bagi pengelola media di berbagai pesantren. Profesional itu mungkin definisinya kan tenaga yang didistribusikan dan dia dapat bayaran. Kita ada melakukan itu. Artinya bukan kerja rodi ya? Bukan kerja rodi, nggak ada rumah di sana. Karena kita kan memakai manajemen keuangannya cukup baik. Alhamdulillah kita mendapatkan iklan juga, AdSense juga ada, dan Facebook udah bisa dimonetize. Twitter sekarang udah bisa dimonetize. Saya kira untuk masa-masa sekarang, untuk kendala keuangan itu masih ada banyak jalan keluar. Minimal 3 media sosial itu udah memberikan fasilitas monetisasi untuk dipakai operasional bulanan. Betul. Itu di luar sponsor itu. Kalau endorse itu bisa banyak kan? Bisa banyak ya. Bahwa berarti media sosial itu sangat penting banget memang ya untuk kehidupan pesantren dalam hal penyebaran gagasan-gagasan keilmuan. Sangat. Termasuk juga sebagai promo, misalnya promo banget. Karena ya survei terkini rakyat Indonesia memakai media sosial, HP-nya itu dipakai minimal kan 8 jam sehari. 8 jam itu hampir sepertiga nyawa berarti, ya itu. Ya, berarti menganggap remeh media sosial termasuk kecelakaan sebenarnya. Nah itu, apakah ada orang yang mengatakan seperti itu, sepertinya tidak pernah melihat hal ini secara langsung mungkin. Itu cukup aneh itu. Kalau media sosial atau secara umum internet nggak bisa dipakai untuk menjadi ladang dakwah, saya sangat menyayangkan ada kalimat seperti itu keluar gitu. Coba sekarang terakhir saya minta tips-tips secara praktis saja dari Kang Numel, bagaimana mengelola media pesantren, anak-anak santri, termasuk juga sindikasi
jaringan media keislaman Aswaja itu Oke. secara baik sesuai dengan pengalaman Kang Rumel bergelut Heeh. di dunia media. Oke, ini keluar bukan berdasarkan seseorang yang Pakar ya, bukan pakar, pengalaman istilahnya. tapi basis yang aku ambil dari pengalaman dari sejak Ah, 2013 sampai 2023 sekarang. hmm, Berarti hampir 10 tahun kan aku bergelut di perkara hal ini. Ada 3 hal mungkin yang bisa aku usulkan. Yang pertama itu quality content. Ya, itu bisa berangkat dari marketnya. Market sedang menyukai apa dan hmm, sedang membicarakan apa dan seharusnya berkomunikasi seperti apa, itu hmm, yang perlu diperhatikan, quality content. Terus yang kedua tentang gaya komunikasi. Komunikasi yang aku maksud bukan komunikasi gaya bicara atau public hmm, speaking. Maksudnya ketika seseorang atau rakyat pada umumnya sedang membutuhkan atau mencari jawaban tentang apa, paling tidak itu media sosial kita itu menjadi salah satu jawabannya. hmm. Terus yang ketiga itu manajemen sistem, manajemen apa ya, manajemen secara umum untuk siapa yang nanti bertugas mengupload, siapa yang Dan itu mengedit, profesional ya. itu harus profesional. Kalau nggak ada profesionalisme di situ, umurnya bakal pendek. Sampai sejak 2017, mungkin berlaku sampai sekarang, kita kan yang tadi ya, 10 media sosial yang dibentuk hari ini, setahun kemudian cuma 3 yang bertahan, Tahun berikutnya cuma 1 yang bertahan, di tahun ketiga, 3 ke bubar 10-nya sudah. mati. Gitu. Jadi profesionalisme itu keniscayaan ya Harus untuk itu, harus. betul. Meskipun bahasanya mungkin kalau di pesantren kan bukan bukan pekerjaan tapi khidmah ya, tapi khidmah Khidmah, yang tetap betul. profesional kira-kira Betul. begitu. Karena kalau nggak profesional, khidmah macam apa yang Dan ini sebenarnya untuk kepentingan bersama ya, lima betul, salihil ummah. Pertama, betul. pesantren juga bisa menyebarkan syiarnya, gagasannya, Mhm, dan umat yang di luar yang katanya Kang Rumel tadi waktunya bisa 8 jam mhm. berhadapan dengan dunia digital itu mereka punya istilahnya punya fitur untuk mencari gitu kan. Betul, kata kunci juga penting. Kata kunci Jadi penting. saya tuh sangat menyayangkan, bukan ini sekadar yang paling terakhir Nah, untuk saran, judul itu penting. Judul. tapi Judul itu penting, tapi jangan sampai clickbait. Jadi kalau pada saat sekarang mengaji kitab apa, coba cantumkan tema yang paling penting pokok di terkait dalamnya. dengan ya. Kalau tidak ada di judul, mungkin di deskripsi itu. Oke. Karena itu ternyata masuk ke kata kunci. Orang tidak akan mencari ngaji kitab Sahih Bukhari, enggak akan. Eh, Tapi Sahih Bukhari membahas tema apa, itu apa? yang bakal dicari. Oke. Oke, 17 menit cukup. Terima kasih Terima kasih. teman-teman pemirsa. Tadi sudah kita menyimak dari Kang Rumel tentang bagaimana media itu bekerja. Dan tadi Kang Rumel berkali-kali menegaskan bahwa ini keluar bukan dari pakar ya, tapi lebih Betul. kepada pengalaman lapangan. Saya melihat Kang Rumel juga cukup lama mewakafkan ya, mewakafkan dirinya untuk kerja-kerja di media sosial. Saya berharap Terima kasih. semoga media-media yang dikelola oleh pesantren, oleh santri, oleh sindikasi jaringan keislaman itu eksis dan terus memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.